Yeah.
ditambahin gedung sama lengkap. Dijawab salamnya banyak pada lemes. Ngantuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhun salam di belah kampak batangnya jatuh berserpihan. Alhamdulillah jawab salam yang udah pada kompak. Semoga semua kita dapat keberkahan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yushiru ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik hadirin, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati wabil khusus tuan rumah atau Sahibul Bait Syekh Iqbal Khan beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Dan yang kita hormati Ketua Forum Ulama dan aktivis Islam Kota Depok. Dan insya Allah juga nanti Ketua Formula Pusat yang akan hadir. Dan juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Sapai sebagai Dewan Mustasyar dan para Dewan Mustasyar lainnya. Ada Bapak Haji Marsudi, ada Bapak Haji Ahmad, dan juga perwakilan dari Kapolres
yang mewakili Bapak Kapolsek Pancoran Mas yang mewakili Bapak Babin Kabinmas, Bapak Babinsa kalau juga hadir, dan seluruh para kiai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, ini tidak bisa menyebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya, karena ini luar biasa. Para kiai, para asatidz yang hadir dari berbagai wilayah, khususnya di Kota Depok dan Kota Depok sekitarnya. Dan juga yang kita hormati, ini ada narasumber Bapak Dr. Ki Haji Endang Madali SHMA dan juga Bapak Haji Nanang Hanani SPD. Ya, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Singkat saja karena memang waktu sedianya lebih efektif. Nanti kita mendengarkan materi sekaligus mudah-mudahan bisa praktek. Insya Allah nanti ada sapi yang akan dikirim ke sini, dan mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini, yang idealnya kita bisa laksanakan minimal 3 hari, tapi ini cukup insya Allah setengah hari. Kalau memungkinkan setengah 12 selesai semuanya. Ini biar semuanya efektif dan mudah-mudahan dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nanti pelaksanaan daurah manajemen kurban ini bisa diaplikasikan di masing-masing wilayahnya, wabil khusus di masjid-masjid maupun musholah yang Bapak atau para asatidz, para kiai dipimpin. Dan kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila dalam proses yang singkat ini kemarin juga ini banyak sekali kekurangan dari pendaftaran dan sebagainya, kekurangan yang mungkin sudah kita maksimalkan, tapi itulah daya dan kemampuan kita, tidak bisa mengakomodir daripada seluruh yang ada, dan banyak sekali kekurangan yang saya pribadi saya rasakan. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya juga atas nama pengurus ataupun panitia. Dan yang selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih pada wabil khusus Syekh Iqbal Khan yang telah memfasilitasi ini semua. Mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda, dan kita doakan beliau senantiasa sehat, berkah hidupnya, keluarganya semuanya. Dan nanti di akhir insya Allah dari proses ini semua akan mendapatkan bentuk piagam penghargaan. Ini bukan suatu sertifikat yang melegalkan bahwa Bapak atau para asatidz dengan pelatihan di sini, dengan daurah di sini bisa langsung praktekkan. Tapi saya yakin ini semua udah pengalaman, hanya memantapkan dari materi-materi ataupun wawasan yang ingin ditambah. Mungkin itu, dan kami mohon dibacakan surat Al-Fatihah buat khusus Syekh Iqbal Khan dan keluarga. Dan Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kiai Haji Syekh Iqbal Khan selaku pimpinan Pondok Pesantren Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembina penasehat Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok, dan beliau juga Syekh Iqbal Khan yang mendukung, yang mendorong segala urusan baik tempat, dana dan sebagainya. Puja syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Syekh Iqbal Khan atas memberikan dorongan fasilitasnya. Mudah-mudahan amal ibadah
beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ada Dewan Syariat atau Dewan Pengawas dari Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok, para Dewan Mustasyar dari Kota Depok, ada Ketua Panitia yaitu Kiai Bahrum SPDI, alhamdulillah. Dan juga nih terima kasih pada MC yang luar biasa pantunnya, ya, yaitu ini pantunnya udah banyak Pak di YouTube ini. Adalah Kiai apa Pak? Kiai Sahrin, Ustaz pantun tuh ini udah terkenal, juara 1 kemarin nasional. Ya Pak ya, ada penghargaan dari siapa Pak? Menteri ya, kementerian ya, alhamdulillah. Ini adanya di Formula Kota Depok, ya, alhamdulillah. Punya klik aja Ustadz Pantun ya, gitu, alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya, ini pengalamannya banyak. Saya tahu ini dari perwakilan dari masjid-masjid ya. Di masjid-masjid, apalagi ini ada perwakilan di Depok, sekota Depok tuh masjid sebetulnya ada 1.400 masjid. Coba kalau diundang semua satu masjid aja udah 1.400 ya. Tapi ini perwakilan dari Jakarta Timur. Ada dari Jakarta Timur, ada Jakarta Pusat, ada dari Tangerang, ada dari Bogor nih, belum pada datang nih, sebentar lagi jam 9 dia pada datangnya itu. Yang jauh ya. Ada perwakilan ini dari Ciputat ya. Pokoknya nih dari Citayam Bogor itu, alhamdulillah tuh itu orangnya. Iya, iya. Alhamdulillah ini senantiasa majelis taklim Bapak dipergunakan setiap malam Jumat, luar biasa. Kalau majelis taklim di sini jam 3 sampai jam 9 malam, sholat maghribnya juga pakai surat Al-Muluk. Isya suratnya Al-Kahfi sama As-Sajadah, luar biasa nggak? Ada enggak di mana-mana ya? Udah susah dah. Kalau ngikutin satu kalimat begini dah. Tapi kalau udah biasa, keker. Ada di sini namanya Ustadz Agus Suherman. Mana Ustadz Agus Suherman tuh? Nih dia nih. Ikutin 1 kali, 2 kali ini memang masih pegel-pegel. Udah terbiasa dia, ketagihan itu. Ya alhamdulillah ya para ustadz di sini. Ini sedikit undangan dari seluruhnya ini ada 215 orang ya, 215 orang, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pada datang semua ya. Ini saya yang sangat saya hormati yaitu Al-Mukarram, Ketua Umum Lembaga Sembelih Halal Hidayatullah, memang dari Julaiha juga Pak ya. Iya. Ya itu Bapak Kiai Haji Nanang Hanani SPDI MA. Saya udah pernah mengikuti latihannya. Saya sengaja dari Depok. Dari Depok saya sengaja ke Jakarta Timur untuk latihan sama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Endang Madalih SHI MA. Dan dia alhamdulillah juga dia Ketua Umum DKM Masjid Jami Asy-Syahid Kota Depok. Tahu? Itu masjid apa? Masjid Agung Kota Depok. Dulu saya mengusulkan pada pemerintah Kota Depok. Alhamdulillah sekarang dibuktikan oleh pemerintah, yaitu Pak Kiai Idris dulu, yaitu saya bikin fakta integritas minta Masjid Agung di Kota Depok. Banyak program-programnya yang dilaksanakan, terutama itu masjid, minta sekolahan ibtidaiyah, alhamdulillah. Dan Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok, Kiai Nandang, Endang Madalih ya, dan sumber ini luar biasa, melaksanakan program-program Forum Ulama dan Aktivis Islam itu 3 aja. 1 pendidikan, 2 dakwah, 3 sosial. Itu kan 3 aja udah cukup itu, merangkum semuanya, termasuk nih kegiatan ini, pendidikan, sosial, ada semuanya. Kalau ormas besar, ormas ini kalau tidak ada dana jalan nggak? Tidak jalan. Hebat juga kayak mana Profesor Dr. Sugandi, rupanya tidak ada dana, jalan nggak? Jalan-jalan.
tapi jalan di tempat. Oleh karenanya mudah-mudahan doakan sekarang, minta doa forum ulama dan aktivis Islam Kota Depok dan forum ulama aktivis Islam Kota Depok ini yang alhamdulillah sudah menjalankan program-program, berbagai macam program ya. Di Al-Quran sudah mengatakan kalau kita masih ragu, berarti keimanan dan ketakwaan kita ragukan. Ya, praktekin. Nenek-nenek itu bisa kok korban, jadi yang sehat semuanya ya korban. Oke, ini lagi-lagi sebagaimana Bang Kolana tadi sampaikan, hadirnya kita adalah membersamai dalam ibadah kita. Hadirnya kita di sini silaturahim kita semua. Hadirnya kita di sini karena kita punya tanggung jawab sebagai pengurus ya BKM yang ada di Kota Depok. Bagaimanapun juga kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Jangan pernah membentuk panitia kalau kita tidak tahu kita mengikuti daurahnya. Jangan pernah sok tahu, apalagi dengan sembelih karena turunan-turunannya sekarang sudah banyak hal-hal teori-teori yang harus diikuti. Ya, lanjut Bang. Oke, lanjut. Nah, unta. Ya. Biasanya Pak unta, semalam sekali nih. Entah laki atau perempuan nggak paham saya nggak tahu ya. Pokoknya undanya di sono lah ya. Yang jelas kita pernah menginspirasi ada di tanah Arab di Timur Tengah khususnya. Ya, itu nanti ya Bang Nanang belum pernah menulis ya belum menulis gaul yang itu ya itu beda di sini dia ya itu beda ya kalau ada di sini itu biasanya kalau itu kan ayam dan sapi gitu ya. Oke, lanjut Bang, main sapi. Insya Allah abang kita ini Bang Kolonel menghadirkan ya bukan hanya peserta, menghadirkan Bang sapi mosin juga, promosinya namanya mosin ya dihadirkan. Itu bukan display tidak karena waktu pun banyak belum, jadi adalah praktek merebahkan ya, mengelus-elus cara merebah ya, nanti akan diatur lah oleh tim LSH di dulu lembaga studi halal ya, apakah dari jauh menyaksikannya atau butuh bantuan atau siapa saja yang bisa megang duluan atau yang masih silakan nanti diatur oleh LSH di dulu ya. Yang mudah-mudahan tidak sampai informasi ya, yang kesian itu nanti pas hari aja kalau mau hadir ya gitu kan, kita hadirkan sekarang. Oke, lanjut Pak. Nah, kambing. Lanjut domba. Oke, kambing domba. Ya, kalau kita kan biasanya akikahan itu kalau orang Jakarta, orang Depok lebih dari pada kambing. Tapi kalau Jawa Barat sana biasanya domba. Itu akikah. Lalu kalau untuk kurban harus kami mendomba sama ya, lanjut Bang, ini saja. Nah, apa itu unta? Nah, itulah bahwa selalu bahagia. Ya, kita mohon minta dikepalkan dulu tangannya ke depan ya. Ini kepalan semangat Siapa penuh ya? dengan Allah, iman, ihsan, profesional. Allahu Akbar. Sekali lagi kurang semangat ya. Baik. Kepal, terima Pak. LSH Hidayatullah, iman, ihsan, profesional. Allahu Akbar. Ya, terima kasih para kiai, para asatidzah semuanya. Mohon Ada tali brongsong, tali tambahan atau tali kapuk. Tolong perhatikan untuk ini tali safety Pak ya, tali kapuk. Kalau ada tali sekitar 5 meter atau 6 meter boleh ya. Gabungkan dua gini Pak ya, luruskan ini tali kapuk. Oke, ini ikat seperti biasa ya. Oke, begini Bapak ya, ukur hidung sapi ya Pak ya, baru diikat lagi. Oke, karena kami Pak dari kecil memang urusannya sapi, saya di Mojokerto ngurus sapi Pak, jadi tidak kaget karena ditunjuk pada disium berkali-kali. Ya. Baik, ini tali kapuk Pak ya, nih ya. Posisikan ya, ini di bawah telinga, di belakang telinga. Nah, posisikan di belakang telinga. Ya. Kalau ada tidak punya tanduk ya,
amankan di luar telinga, lalu masukkan. Ini untuk keamanan, ya. Baik, Pak. Siap. Ya. Ini kalau sudah ditarik begini, ingat. Posisikan, kita pegang dengan kuat. Ini ya, Pak ya. Kalau handbrake sapi upayakan jangan ke bawah, jangan ke atas sekali, tapi pas sudah gini. Pas posisikan begini. Ingat, perlu tahu, sapi tidak kayak kuda. Sapi kekuatannya ada di belakang. Di sini tidak mungkin ada sapi pada begini. Ada apa? Nah, depan untuk keseimbangan. Keseimbangan sapi di depan. Maka itu bagaimana kita caranya untuk supaya tidak seimbang, ya, menghilangkan keseimbangan. Maka itu kami akan kasih tahu cara. Ketum Formula dan ketua umum Formula dan ketua umum Formula Depok dan seluruh jajarannya, Pak Kolonel Dr. Haji Saproni, antum Ustadz Hanani, para guru-guru, ini ada Ustadz Abdul Ghafur, Ustadz Andika, ada dari BSI Bapak Yudi dan teman-teman, ada Pak Medi, beliau ketua BSI Provinsi, dan semua yang hadir, bapak-bapak, semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga dosa kita yang banyak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita yang sedikit, sudah sedikit, banyak salahnya. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita saling tarik menarik berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal kita, semoga saat meninggal itu saat terbaik selama hidup kita, terbaik menurut Allah. Kubur kita semoga Allah jadikan taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mendengar tadi yang disampaikan oleh guru kita, kayaknya saya udah nggak perlu nambahin lagi karena yang disampaikan udah cukup. Cuma ini goloknya aja, saya tolong berdiri. Maaf karena di sini ya. Coba. Bismillah. Ini kepanjangan, jangan pakai ini. Saya punya pisau cakep sekali, tapi ini kurang keren. Ini sama saya nggak kepake. Enggak, karena saya punya lebih bagus dari ini. Ujungnya ini agak ini oval. Karena ujungnya yang oval, ini mungkin buatan Swedia ini. Yang ujungnya oval itu ketika kita tarik balik lagi dia nggak nyangkut. Tapi kalau yang ujungnya runcing, kan namanya sapi, dia kan berontak juga. Ketika ditarik balik lagi nyangkut. Nah itu semua ngerti ini ya. Jadi carilah yang oval. Ya panjangnya segini oke lah. Tapi kalau panjangnya segini saya tambahin, maaf agak geser Ustaz. Panjangnya segini saya tambahin ganjelnya kepala sapi yang cukup tebal. Ganjelnya kepala yang cukup tebal supaya memberi ruang ini cukup. Kalau seperti ini, ini kepala sapi, ya. Ini anggap aja ini, oh ya, ya terima kasih. Maaf. Ya udah, baik.
Ini kepala sapi, pegang. Ini. Santai aja. Ini nanti kalau pegang ini dari sini. Kita bikin yang santai ya, jangan tegang ya. Nah, ini kepala sapi. Di sini ini ada tulang keras, yakun. Sebelah sininya nih. Jadi dipegang dulu. Ini kalau nyembelihnya gini usahakan masuk dari bawah. Kasih tenaga yang kuat, pasang kuda. Nah, kuda-kudanya hati-hati, amankan dari tanduk sapi. Karena namanya disembelih, selalu ada eksiden. Kadang talinya kendor. Jangan patokan sama beliau enak aja. Begini-begini udah ahli. Tapi saya sendiri bukan profesional, kalau memotong sapi saya waspada betul. Nah, ini juga bahaya. Jauhkan muka. Jangan lupa itu. Jauhkan wajah dari ini. Jadi waspada, motong tapi jaga safety. Kakinya kuda-kuda yang kuat. Ini dirasa kalau tangannya satu kurang kuat. Nah, doa yang bagus. Cari yang lembek. Jangan kena jakun. Jadi ambilnya dari nah ini cakep. Ini bagus. Ya, ini ya. Jadi jangan terkecoh. Yang tebal itu juga nggak bagus. Ini jangan diketawain, ini pisau hebat. Ya, tajam sekali. Ini panjangnya ya termasuk maksimal. Kalau misalnya itu nanti dulu. Kalau misalnya itu 27 udah cukup. Ya, karena ini mengurangi posisi gerak kita kalau tempatnya sempit. Jadi kalau nyembelih sapi ganjalnya tipis, jangan disembelih dulu. Benerin dulu ganjalnya, ini jangan lupa. Benerin dulu ganjalnya, udah aman. Lalu kepala sapi juga jangan nekuk. Nah, jangan ngerti. Halo? Jangan nekuk, misalnya dia harus tarik gini, misalnya dia gini bermasalah, ininya nggak berjalan mulus. Ganjalnya udah aman, lalu kepala sapi juga jangan nekuk. Nah, jangan ngerti. Halo? Jangan nekuk, misalnya dia harus tarik gini, misalnya dia gini bermasalah, ininya nggak berjalan mulus. Nekuk, ya. Jadi harus bukan dangak. Agak ditarik begitu, ya bahasanya beliau dipenteng jadi dia ini jadi memberi posisi sembelih yang lancar. Ya. Kalau nekuk bahaya, nanti nggak sekaligus putus, apalagi talinya ini kendor. Nah, ini resikonya, ini tanduk ke muka, ke kepala. Ya, jangan lupa ini nggak bisa buat mainan, bukan ayam. Jangan terkecoh. Beliau tadi cerita sapi 1 ton 200. Sapi yang 400-500 kilo lebih bahaya dari yang 1 ton. Ya. Kenapa? Kalau sudah 1 ton tuh kayak orang yang gemuk, geraknya udah kurang leluasa. Ya. Tapi yang 400-500 itu kayak pemuda yang mesti gagah-gagahnya. Itu lebih bahaya. Jangan terkecoh ya. Nah, lalu ini tadi jakunnya sudah. Lalu kadang kalau ngadepin sapi kulitnya gelamber panjang, nggak usah sungkan-sungkan minta bantuan satu orang lagi, suruh narik di sebelah. Ya, diamankan posisi kepala, kakinya kuda-kuda begini, dan kepala ini waspada begitu ini narik, waspada dari ini tanduk. Ya. Nah, beliau tadi ceritain kan enaknya aja, set. Ini kalau talinya putus, kejepit, ya, nggak mungkin sekaligus putus. Tangan saya ini termasuk bukan kerja. Ya. Umur saya baru 60 lebih. Ya 70 kurang dikit lagi. Tapi tangan saya insya Allah tukang kerja dari kecil.
Saya kalau nyembelih sapi belum pernah sekali berhasil. Maksudnya sekali tarik, 2 kali atau 3 kali. Golok nggak boleh diangkat, harus nempel. Seandainya ada eksiden, talinya kendor, golok tetap harus dipertahankan, nempel. Bantu tangan satu dan posisi aman dari tanduk. Itu harus waspada. Dimengerti nggak? Lalu kedua, tadi yang disampaikan oleh beliau itu benar sekali. Jangan pernah nyiram itu leher sapi sebelum dia betul-betul mati, karena dia sangat kesakitan. Itu banyak terjadi sama orang-orang yang jahat. Kenapa jahat? Ya Allah, yang itu masih belum mati sudah disiram. Boleh siram dari arah ini, lehernya di sini, siramnya dari belakang. Dari belakang sehingga nggak kena lukanya, ini darahnya bersih. Lalu buntutnya dipegang supaya nggak cepret-cepret. Nah, megangnya buntut, ini buntutnya, ini sapinya tidur begini nih, ya, tidur begini. Ini kepalanya kan ekornya di belakangnya sini, jangan di depannya kaki. Begitu talinya kendor, gigi rontok dan lain sebagainya. Itu tukang potong udah puluhan tahun, saya tanya ente giginya kemana? Ditendang sapi. Nah ini kalau ditendang sapi bisa hancur, pecah. Saat itu dia meregang nyawa, sekenceng-kencengnya dihantam apa saja yang bisa dihantam. Jadi talinya ini kenceng dulu, kaki belakang juga yang kenceng. Habis itu jangan dia menderita, carilah yang model-model ini. Ini tipis jadi sehingga lebih tajam. Kalau yang tebal lupain aja, tinggal aja. Panjangnya kira-kira ya 27. Ini panjangan dikit. Jadi ini mengganggu ruang gerak. Cukup ya? Saya kira Pak Kolonel sudah berniat baik menyediakan sapi. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sapinya nggak usah dirubuhin Pak Kolonel. Jangan, kasihan. Setuju nggak? Setuju. Sisanya dirubuhin jamaah juga. Ya udah niat baiknya udah diterima sama Allah. Ya beliau berkorban, sapinya dibawa keluar biaya terus, dan beliau hatinya luas, hatinya jembar, nggak takut sapinya stres. Ya semoga diberkahi Allah Pak Kolonel. Maaf. Ya. Sudah jelas. Saya masih dikasih waktu. Baiklah. Lalu berikutnya kayaknya udah nggak ada. Kayaknya udah cukup, tadi beliau udah maparinya udah bagus. Saya nambahin sedikit. Saya suka motong sapi. Ya, saya juga saya pernah punya sapi juga 1 ton lebih juga. Saya sembelih. Itu masalah kulitnya aja perhatiin, tarik, tenang. Pakai sepatu bot, jangan sendal jepit. Sepatu bot. Ya, nah itu. Nah benar, beliau udah. Lalu talinya udah benar, ini sapinya nggak sakit. Yang ini sapi sakit, yang tali plastik sapinya menderita. Ya, itu makhluknya Allah, jangan kita siksa. Talinya udah oke, sepatu bot, kakinya supaya nggak luka pakai kaos kaki. Safety juga. Ya, kaos kakinya yang panjang, itu safety, depannya tebal. Ya. Terus kalau tangannya kira-kira motong sapi banyak, sarung tangan aja nggak mempan, yang biasanya kena ini. Kena apa namanya, ujung golok, ya ujungnya. Ya itu saja. Jamaah. Pak Haji Daud, mana Pak Haji Daud? Nah, buat oleh-olehnya jamaah, bagiin saya mau lihat. Nah, ini mana Pak Kolonel itu, mari. Sambil gofur. Jadi yang menyembelih hewan kurban itu adalah muslim yang sholat. Ya, muslim yang sholat. Lalu punya udah, itu jangan dilanggar. Lalu jangan berharap setelah ini
jamaah berani motong sapi. Jangan. Diikutin sama orang yang bukan itu. Oleh-oleh buat bawa pulang, itu buat makan. Oleh-olehnya buat bawa pulang. Itu. Nanti jamaah jangan buru-buru nasinya dimakan di sini. Barusan sampai mana? Oh, jangan terkecoh. Harus didampingi dulu. Lalu ketika saya duduk di situ tadi, ada petunjuk. Alangkah bagusnya jamaah yang hadir diamalkan. Apa yang diamalin? Sudah dikasih rezeki, nggak ada yang menerima, bagaimana dia bisa beramal? Tiga perkara ini itulah beramal. Ini tandanya jamaah dijamu oleh Allah, bukan isbat. Buat bulan semoga Allah berikan berkah. Dan di sini jamaah dan dipungut biaya nggak? Nggak ada. Jadi ini semuanya pokoknya Allah cukupi. Dan saya nggak minta, saya nggak minta sama orang, enggak. Saya cuma minta sama Allah, selain sama Allah saya nggak mau minta. Ya, kalau saya minta, nanti mau nggak bayarin barang saya beli saya itu nggak apa-apa. Tapi minta duit kok enggak. Malu sama Allah, Allah udah cukupin. Ini tanda baik, jamaah diberkahi Allah, menyebarlah ke penjuru bumi. Saat lebaran haji, ikutlah berkorban dengan membantu menyembelih. Nah, habis itu jagain, jangan nyolong. Biar aja saya ngomong model gini ya. Ya, jangan tergoda nyolong. Ya, bukan. Terus kalau upah sembelih jangan berlebihan. Saya mintanya itu, setuju nggak? Ya, harus dakwah. Saya sekarang juga dakwah. Dakwahnya apa? Nggak mau biaya. Berarti kita mengadakan ini karena Allah, bukan bil fulus, bukan karena si anu, bukan karena organisasi apapun juga, tapi benar-benar karena Allah. Oleh sebab itu saya yakin semua yang hadir diberkahi Allah. Yakin diberkahi Allah. Ya. Nah, nanti di lapangannya kalau udah sumbernya dijaga begini, di lapangannya akan baik, benar nggak? Tapi kalau awalnya udah diporotin, mau latihan motong bayar sekian ratus ribu, kira-kira bakal beres atau enggak? Kurang beres. Iya. Tapi kalau udah begini ada amanah. Nah, ikutlah berkorban, cari upahnya yang wajar saja. Ya, jangan minta kulit, jangan minta kaki, ya, jangan minta kepala, jangan maling daging. Ya. Lalu setelah itu apalagi? Bantu mereka, perutannya itu jangan dicampur sama daging. Saya korban dikantongin ini, perutannya sama dagingnya, kantongnya misah. Kalau enggak akan cepat bau. Lalu kedua, kalau yang menerimanya daging masih lama, plastiknya jangan diikat mati. Ketika diikat mati, nggak ada udara keluar, panas, itu daging cepat rusak. Lalu berikutnya, ketika daging sudah diprosot, bahasanya tukang daging itu diprosot dari tulang. Begitu ditumpuk, itu daging akan pucat. Yang bekas tumpukan ini. Kenapa? Panas. Panas ketemu, panas pucat. Biar dia dapat angin. Orang Jawa bilang digelar. Ya, biar dia dapat angin. Sehingga yang terima daging nanti akan baik. Lalu berikutnya lagi, tulang iga atau tulang-tulang yang lain kompromi dulu dengan yang berkorban. Ini dagingnya mau dibiarin di tulang yang banyak atau enggak? Ikutin dia. Oh, saya mau bagi ini tulang dagingnya, ini tulangnya ada daging, ya. Ikutin semaunya dia. Tapi tulang-tulang yang keras, tulang lutut, tulang lain sebagainya itu dagingnya yang bersih. Jangan ente nakal. Oh, maaf. Ini kita cerita, ada yang nakal begitu, dibiarin di tulang itu dagingnya masih banyak. Terus daging itu tulangnya ditumpuk-tumpuk. Habis itu dia maling gitu. Ya.
Begitu nggak? Iya, betul. Kebanyakan. Nah, di sini siap dakwah nggak? Dakwah, siap. Lalu doanya baca yang tadi. Jadi saatnya diambil alih penyembelihan hewan kurban itu bukan oleh orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang sholat. Nah, yang bertakwa kepada Allah. Dagingnya nanti berkah, yang makannya senang, Allah ridho. Beliau tadi juga cerita soal ayam. Ya emang berkuat beliau. Ustaz, ente kalau nggak dengerin saya awas. Bagaimana menyikapi dan mensiasati itu hewan korban berupa kebo apa sapi ya? Ketika dipotong jangan sampai itu kebo ngamuk, satu. Terus yang terjadi ketika dilibet-libet sama tambang, kalau kurang-kurang bisa yang terjadi kesenggol, maaf, kantong menyanya betul, ngamuk dan akhirnya menendang orang yang melaksanakan korban. Nah, bagaimana cara menyikapinya dengan sebaik-baiknya agar hal itu tidak terjadi? Karena antara tadi apa itu boneka ya, sama orang yang dilibat-libat sama praktek beda, apalagi menghadapi kebo gila. Mohon maaf, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu teknis ya Pak ya. Jadi memang pertanyaan paling baik tadi. Memang seringkali kita menemukan hal-hal semacam ini tidak sesuai dengan teori. Maka benar ya. Jadi yang ikut pelatihan kami Pak, makanya ada pelatihannya 1, 2, 3 Pak ya. Komprehensif dan sampai kelas 3 itu sudah mampu mengasah, mampu menyembelih, mampu hal-hal yang sifatnya emergensi. Itu bisa kita ajarkan. Dan itu nanti nomor baru kita dampingi, saya tadi dampingi. Baik. Nah, ingat bahwasanya sesuatu yang tidak pada tempatnya dan sesuatu tidak pada ahlinya, ya kan? Ya, maka pantadil sa'ah kata Rasulullah. Maka tunggu tanggal tadi. Selama ini kami juga mengajak para jagal-jagal senior Pak. Ya, pengalaman-pengalaman untuk tidak menafikan teman-teman kami jagal-jagal senior itu diajarkan begini teori sama praktek. Nah, itu diajarkan dalam praktek yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, bagaimana Ustaz kalau sudah begini nggak perlu pakai belajar ya? Itu perlu harus serahkan kepada tukang jagalnya untuk melepaskannya. Jangan sekali-kali kita melepaskannya. Karena begitu dilepaskan pasti akan ada insiden. Nah, maka itu untuk memperkecil insiden, ya kita harus siap semuanya tadi dengan apron dan peralatan ini untuk mempersiapkan diri kita untuk tidak ada insiden. Tetap kita minta bantuan jagal-jagal senior. Bukan kita lepas itu saja. Bukan hebat, kita bukan Superman Pak, tapi super tim Pak. Super tim kita minta bantuannya. Begitu Pak, untuk jawaban saya tanpa mengurangi rasa hormat. Lalu dia kira-kira kecil diganti dulu, jadi barusan pertanyaan yang baik. Jadi sapinya sebenarnya nggak gila, dia ngamuk karena dia tersakiti, terjang, stres. Ya. Nah ini kalau nggak aman, ganti dulu, diamanin. Lalu cara ngeluarinnya kalau ketahuan sapi ini udah nakal, namanya binatang. Yang ngeluarin tuh ada bagus kiri kanan 2 orang dibantu 1 lagi. Ya, kiri kanan sama kayak begini, dibantu 1 lagi. Lalu tadi disampaikan oleh beliau benar, dongatin ke atas. Itu kasus sapi yang terlalu nakal. Kalau dia udah didongatin ke atas, tenaganya dia hilang. Dongatin ke atas, berdua insya Allah. Nah, kalau dia sudah dari awal penanganannya salah, ini putus, dia sakit, ya terjadinya dia mati. Kalau sudah seperti itu nanganinya sulit. Jadi paling bagus pencegahan sebelum terjadi proses. Ya, gimana? Sudah buat amal. Cuman yang jadi permasalahan saya Iqbal dan Kiai itu kantong menyangnya kalau tambang gitu. Nah, kadang-kadang koagulasinya. Berarti dijaga orang yang di lapangan supaya dia legowo, jangan jaga di lapangan. Ya itu buah jakan dia jangan kayak inilah.
jangan dilaksa. Itu memang target disampaikan insyaallah. Sambil baca selawat, sambil baca selawat. Ini kejadian nyata. Ketika saya masih piala hati banyak, hati saya dulu begitu, sehingga kalau nggak laku korban, pialanya ada yang 2 tahun, ada satu orang Madura, teman saya, dia pesanan kaki, kakinya dia juga besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dari beliau hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama kepada saya Gulri, Syekh Iqbalkan, dan kepada Ketua PJ Formula Syekh Dr. Ahmad Sugani, dan kepada Tuan Guru, pada ulama, kiai, habaib, dan para ustadz, asatid, dan saya tidak sebutkan satu persatu, dan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepada pejabat pemerintah setempat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, kagum saya kepada beliau-beliau. Dan alhamdulillah hari ini PB Formula mengadakan pelatihan daurah manajemen dan korban secara syar'i sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan hari ini saya hanya minta waktu 3 atau 5 menit aja memperkenalkan apa itu si Formula, itu aja semungkinnya. Jadi Formula itu adalah organisasi daripada Islam, yaitu singkatan Formula, bukan Formula E, tapi Forum Ulama dan Aktivis Islam. Dan kebetulan saya mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dipercaya kepada Ustadz Ulama Habaib di seluruh Indonesia, dan kebetulan sudah 30 provinsi. Walaupun ini baru 5 tahun berdiri untuk Forum Ulama dan Aktivis Islam. Dan saya dapat amanat perubahan itu nggak lepas daripada ulama dan aktivis. Jadi selama ini beliau-beliau seolah-olah ada dikotomi, ulama berjalan sendiri dengan ormasnya, aktivis juga Islam berjalan sendiri. Akhirnya kadang-kadang tidak sedikit yang ada benturan di lapangan segala macam. Nah, ini menyatukan, dan formula ini tidak mengedepankan mazhab, apakah seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasiyah, dan segala macam. Selagi dia itu orang Islam dan memang ada kepedulian dengan Islam, baik itu dari ulama, dari habaibnya, dan dari aktivis Islamnya maupun dari profesinya, apakah ada yang dokter, ada yang pengacara, segala macam, silakan bergabung di Formula. Kalau ada preman bagaimana? Setelah dia Islam, insya Allah bisa bergabung. Tapi kalau di ormas yang lain, NU, Muhammadiyah, ya mungkin ya agak repot juga untuk bergabung di pada organisasi tersebut. Dan kita terbuka, ya kan? Intinya kita akan mengsekat-sekat masalah itu masing-masing aja dibanding kepada Allah. Dan Formula itu adalah daripada kita ingin mengembalikan ruh daripada perjuangan ulama dan aktivis juga. Karena apa? 1905 Kiai Samanhudi, kemudian Agus Salim, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Jamal Dahlan, Kiai Muhammad Nasir, dan Muhammad Rum, dan lain-lainnya. Dari kita butuh tokoh-tokoh ulama dan juga pergerakan juga aktivis juga. Jadi memang kita bersinergi. Dan saya tidak panjang lebar, itu aja. Daripada kita ingin melahirkan daripada tokoh-tokoh Islam, kita menyebut Islam, kita harus melahirkan umarok dari rahim umat Islam. Kemudian apa sih visi dan misi daripada Formula?
ada 3 misi, 3 pilar. Yang pertama itu kemaslahatan ekonomi umat. Kenapa kemaslahatan ekonomi umat? Karena Rasulullah itu sebelum jadi Rasul umur 40 tahun, dari umur 8 tahun beliau itu sudah menjadi entrepreneur, wirausahawan dan pengusaha sukses seperti beliau Habib kita, ya kan? Wah, pengusaha sukses. Cuman dan istrinya juga justru lebih hebat lagi daripada Siti Khadijah. Sementara pas jadi Rasul umur 40 tahun hartanya habis buat dakwah. Kalau kita kan tambah ngerti agama, tambah ngerti Islam, tambah terkenal, ini tambah banyak gitu. Kalau beliau itu seperti itu tidak. Para sahabat tidak surga itu para pengusaha semua. Nah ini daripada apa misinya itu. Jadi kita harus mengembalikan orang Islam itu harus mandiri secara ekonomi. Ya kan? Dan kebetulan izin saya sendiri untuk ekonominya kebetulan saya bergerak di ekspor impor untuk bawang putih, untuk cabai kering, bawang bombay dan lain-lain, dan buah-buahan, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan saya menginginkan konsolidasi sampai 30 provinsi, izin bukan buktinya itu tidak bawa proposal atau kemana-mana, tidak. Dari kita oleh kita untuk kita. Dan juga kita ada marketplace daripada PB, PWPD, kita saling bersinergi untuk tukar-menukar informasi masalah ekonomi. Dan bahkan dari pengurus kita juga ada yang memang bermain di tambang juga, dan perkebunan juga, sawit dan rempah-rempah. Dari situlah kita bersinergi. Itu kemaslahatan ekonomi umat. Kemudian formula itu yang kedua, visi misinya itu adalah sinergi potensi umat. Nah selama ini umat Islam ini, maaf izin, para ustadz ulama kiai baru bergerombol, naik tingkat, berkomunitas, naik level, mungkin berkelompok, kemudian naik level lagi bersatu di ormas Islam, yaitu Muhammadiyah atau Dewan Dakwah apa segala macam, atau di Formula, naik level lagi di Partai Islam. Cuman baru bersatu, merasa besar di kelompoknya masing-masing. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin rahim wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين الكفور أن تجيرنا من عذاب السائرين ومن دعوة الشكور ومن فتنة القبور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juga. Baik, salah. Nah, alas, terima kasih banyak semuanya atas segala partisipasinya.